Namanya Lasmi. Gadis 24 tahun asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Setiap siang selalu mengayuh motornya pelan menyusuri jalan berdebu menuju pusat kota. Sekitar 10 kilometer jaraknya dari rumah ke tempat ia bekerja. Sebuah toko parfum kecil bernama Meladi Parfum and Fresh yang berdiri di antara deretan ruko lama dan salon wanita. Toko itu tak besar, tapi interiornya hangat. Rak-rak kaca berjajar rapi menampilkan ratusan botol parfum dengan label merek luar negeri maupun racikan lokal. Aroma manis, bunga, dan kayu memenuhi ruangan. Siapapun yang masuk seperti dibungkus kabut wangi. Lasmi bekerja dari jam 2 siang sampai 10 malam. Tugasnya sederhana, menjaga toko, menata stok parfum, melayani pembeli, dan mencatat penjualan di buku besar yang agak usang. Ia bekerja sendirian di shift sore karena pemilik toko, seorang wanita paruh-baya bernama Bu Ratna, biasanya pulang setelah jam 5. Rutinitas itu terasa damai bagi Lasmi. Suka duduk di balik meja kasir sambil mendengarkan musik lembut dari radio kecil di pojok rak atau menyemprotkan sedikit tester parfum baru ke udara hanya untuk mencium aromanya. Sesekali ia tersenyum sendiri, entah karena wangi mawar yang lembut atau kenangan masa kecil yang tiba-tiba muncul begitu saja. Menjelang malam, ketika jalanan mulai sepi dan cahaya lampu toko memantul di kaca etalase, Lasmi sering merasa toko itu seperti ruang lain. Tenang, tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena aroma yang terlalu lama mengendap di udara, atau karena bayangan dari rak kaca yang tampak seperti bergerak setiap kali lampu di luar berkedip. Namun bagi Lasmi, semua itu biasa saja. Baginya, yang penting gajian tetap lancar dan tak ada pelanggan yang rewel. Ia belum tahu bahwa malam-malam wangi itu akan berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika malam Jumat tiba, udara terasa berat. Jam di dinding toko menunjukkan pukul 9 malam. 1 jam lagi, waktu pulang. Lasmi sudah mulai membereskan rak, menutup beberapa botol tester, dan mematikan sebagian lampu etalase depan. Tapi tiba-tiba, lonceng kecil di pintu berdenting. 3 orang perempuan masuk hampir bersamaan. Mereka berpakaian rapi, wajahnya datar tanpa ekspresi. Salah satu di antara mereka berkata pelan, "Ada parfum melati." Lasmi tersenyum ramah, tak menaruh curiga. Namun belum sempat melayani mereka, pintu toko kembali berbunyi. 4 perempuan lain masuk. Semuanya menanyakan hal yang sama, parfum melati. Dalam sekejap, toko kecil itu penuh oleh aroma wangi yang menusuk. Lasmi mulai kewalahan. Ia bolak-balik mengambil stok dari rak dan meja belakang. Tangannya gemetar karena tekanan, tapi ia tetap melayani mereka dengan sopan. Di antara kerumunan itu, tak ada satupun dari para perempuan itu yang berbicara selain satu kalimat yang sama. "Parfum melati, 1 botol mbak." Ketika transaksi terakhir selesai, Lasmi baru sadar jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam lewat 10 menit. Jantungnya berdegup keras. Semua pelanggan sudah pergi.
Tapi aroma melati masih kuat menggantung di udara. Terlalu kuat sampai membuat kepalanya sedikit pusing. Tanpa pikir panjang, Lasmi segera menutup rolling door toko, mematikan lampu, dan bergegas ke parkiran motor di depan. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Namun ketika ia baru saja mengenakan helm dan menyalakan mesin motor, terdengar suara lirih dari belakangnya. Refleks Lasmi menoleh di balik lampu toko yang sudah padam. Tampak seorang perempuan berdiri. Gaunnya putih panjang, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan kepalanya miring dengan darah menetes dari lehernya. Lasmi menjerit tertahan. Tangannya gemetar memutar gas motor sekuat tenaga. Suara mesinnya meraung di jalan sepi, meninggalkan toko yang kini hanya diselimuti bau melati dan keheningan pekat. Jalan menuju rumah Lasmi malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi dan udara dingin menusuk sampai ke tulang. Ia memacu motornya pelan melewati jalan perumahan yang mulai gelap. Lampu jalan jarang, hanya beberapa yang masih menyala redup di kejauhan. Saat melewati perempatan kecil dengan pohon ringin besar di tengahnya, Lasmi menurunkan kecepatan. Angin di sekitar situ terasa berbeda, berat dan lembab. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat anak kecil sedang duduk di pinggir jalan, memeluk boneka lusuh. Awalnya Lasmi mengira itu anak warga sekitar yang masih main larut malam. Tapi ketika jaraknya semakin dekat, bulu kuduknya meremang, wajah anak itu tampak pucat dan senyumnya terlalu lebar. Matanya kosong menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan dari arah yang tak jelas. Lembut tapi nyaring di telinganya, seperti menggema di dalam helmnya sendiri. Jantung Lasmi berdegup kencang. Tangannya refleks menarik gas, tapi mesin motor mendadak batuk-batuk. Hampir mati, ia panik. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, tolong, ayolah, jangan mogok di sini. Motor tersentak 2 kali, lalu menyala lagi dengan keras. Tanpa berani menoleh ke belakang, Lasmi tancap gas sekuat tenaga, meninggalkan pohon ringin itu dan bayangan anak kecil yang kini berdiri di tengah jalan, menatapnya pergi dengan senyum tak wajar. Motor Lasmi berhenti di depan rumah sederhana di pinggir desa. Jam sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Lampu teras masih menyala. Dan ibunya berdiri di depan pintu dengan wajah cemas. Astagfirullah. Lasmi, dari mana saja nak? Udah jam segini. Lasmi melepas helm pelan. Wajahnya pucat dan mata masih menyimpan ketakutan. Ia mencoba tersenyum meski bibirnya kaku. Tadi lembur bu, banyak pembeli. Ia berusaha terdengar biasa saja. Padahal dadanya masih berdegup tak karuan. Ayahnya keluar dari kamar, masih mengenakan sarung, menatap heran. Tapi tak banyak bicara, hanya menepuk bahu anaknya pelan. Sudah, sholat, terus tidur. Besok cerita kalau sudah tenang. Lasmi mengangguk. Ia berjalan masuk ke kamarnya, melewati aroma rumah yang lembab dan menenangkan. Tapi anehnya,
Bau melati dari tubuhnya terasa makin kuat. Ia menutup pintu, mengganti baju, dan berbaring tanpa banyak berpikir. Di langit-langit kamar, bayangan daun ringin yang bergoyang terbentuk dari cahaya lampu teras. Lasmi memejamkan mata rapat-rapat, menarik selimut hingga ke leher. Ia tak ingin mengingat apapun malam itu. Namun sebelum benar-benar tertidur, samar-samar ia mencium lagi wangi melati. Lebih segar, lebih tajam, seolah ada yang duduk di sisi ranjang, diam, hanya memandangi wajahnya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Lasmi duduk di ruang makan dengan wajah lemas. Ibunya sudah menyiapkan teh hangat dan sepotong roti. Ayahnya duduk di seberang, menatap putrinya yang tampak masih terguncang. Lasmi akhirnya bercerita. Ia menceritakan semuanya. Tentang pelanggan yang datang malam-malam, tentang wangi melati yang menempel di hidungnya, tentang sosok mengerikan yang memanggil dari belakang toko. Ibunya terdiam lama, menatap ke lantai. "Sudah, Nak, berhenti saja. Ibu juga khawatir kalau kamu kerja malam sendirian begitu. Belum lagi kalau ada preman yang ganggu kamu," katanya pelan tapi tegas. Ayahnya mengangguk setuju. "Kamu ikut Mbak Rani saja keluar kota. Di sana lebih aman. Kerjaannya juga siang. Jangan paksakan diri kalau sudah ngerasa gak enak," ujarnya. Lasmi menatap cangkir tehnya yang mulai dingin. Dalam hatinya masih ada rasa takut, tapi juga lega. Ia mengangguk pelan, memutuskan untuk pergi minggu depan. Di luar jendela, angin berhembus pelan, membawa lagi samar aroma melati yang entah dari mana.